Oke, halo. Selamat siang, selamat sore, ataupun selamat malam buat kalian yang sedang nonton video gue kali ini. Selamat datang kembali di channel kita, di channel Teras Hidroponik dan Cisalada Farm. Hari ini gue mau nge-review beberapa jenis benih atau bibit ya yang kita pakai di kebun kita tuh apa aja. Jadi seperti yang teman-teman udah lihat di depan sini ada macam-macam merek ya. Banyak merek yang kita pakai di sini yang kita tanam, dan plus minusnya nanti bakal kita jelasin. Oke, yang pertama gue mau nge-review untuk jenis bibit bayam. Sebenarnya kalau kita ngomong masalah bayam itu banyak banget jenisnya ya. Ada bayam hijau, ada bayam merah, bayam loreng, bayam Brazil, bayam Horenzo Jepang, bayam apa lagi nih? Bayam Kaira F1 318, bayam Spanish Hybrida, Takesit ya, Horenzo, mungkin kurang lebih sama ya. Jadi memang jenisnya banyak ya. Jadi kalau kita menanam dengan sistem hidroponik gitu, bukan berarti semerta-merta kita nggak ada kendala dalam penanaman ya. Setiap tanaman yang kita tanam itu punya kendala masing-masing yang beda-beda penanganannya. Yang pertama kita bahas dulu bayam ya. Bayam ini salah satu tanaman yang usianya pendek ya. 25 hari dia udah bisa panen. Tapi bayam ini punya kendala yang cukup serius dan cukup signifikan ya, seriusnya kalau buat kita ya. Karena masing-masing petani hidroponik mereka punya kelebihan dan kekurangan masing-masing. Jadi jika kalian mau mencoba budidaya atau menanam sayuran bayam, kalian bisa cari merek apa aja, atau kalian mau coba merek yang udah kita pakai seperti Bintang Asia dan Tafung, ataupun bibit lokal nggak apa-apa ya, nggak masalah. Nih, jadi di sini kita mau sharing sedikit masalah kendala kalau kalian mau nanam bayam. Bayam itu tumbuhnya cepat ya. Terus masalah rasa dan kualitas bayam itu masih bisa tetap dijaga. Enak, dia walaupun tua, bayam itu kalau walaupun tua dia nggak pahit, masih tetap enak. Hanya batangnya itu cukup besar gitu, batangnya besar. Tapi kalau untuk rasa daunnya masih enak walaupun dia tua. Kalau bayam ya, beda dengan selada gitu. Selada itu tua pahit gitu, sawi juga. Dan untuk kendala, kalau kalian mau coba nanam bayam, nih kita kasih tahu ya. Kalau untuk kendala di bayam itu cukup serius. Pertama, bayam itu punya kendala di hama. Jenisnya tuh ulet-uletan. Jadi uletnya itu dia bening, dia makanin hijau daun di bawang, digerogotin sampai habis. Itu cukup serius buat kita kalau nanam bayam. Jadi buat kalian yang menanam bayam, nggak bisa sembarang tanam terus dianggurin gitu aja. Kalian harus kontrol setiap hari, cari hama. Jika salah satu daun ada yang bolong, itu tandanya ada ulet di dalamnya. Jadi kalian harus kontrol. Karena sampai sekarang kita juga nggak tahu ulet itu datangnya dari mana. Mungkin dari kupu-kupu kali ya. Karena di greenhouse kita tuh sering masuk kupu-kupu gitu. Kayaknya dari kupu-kupu ya. Jadi kendala yang pertama kalau kalian mau nanam bayam itu kendalanya di hamanya ulet ya. Oke, yang berikutnya kita review untuk bibit masalah apa ya? Bibit ini kangkung. Oke, ini makanan sejuta umat orang Indonesia, nggak mungkin nggak kenal kangkung ya. Buat kalian yang suka nanam kangkung, kita referensiin benih Capana Merah. Karena ini tingkat kemurniannya 99%, pecah benihnya murni 99%, artinya udah pasti hidup dan no anti gagal. Nggak gagal-gagal, ini udah pasti hidup. Gitu. Kelebihan kalau kalian nanam kangkung, itu 2 minggu setelah pindah tanam itu udah bisa dipanen. Hamanya sedikit kangkung itu. Jujur kangkung ini hamanya adalah belalang.
ya. Kangkung ini hamanya belalang. Jadi kalau kalian nanam kangkung, ya hati-hati sama belalang ya. Karena dia doyan banget sama kangkung ya. Tapi masih bisa ditolerir lah. Apa hamanya nggak seserem bayam gitu ya kalau menurut kita ya. Jadi gitu kalau menurut kangkung, 2 minggu setelah pindah tanam 14 HST kalian udah bisa panen. Kita rekomendasiin merek cap Panamera. Ini cukup bagus ya. Terus yang berikutnya kita nge-review apa ya? Benih apa? Kita di sini banyak sih, ada Home Garden, ada Daily Farm kita pakai. Ini Home Garden ya. Ini Kale Rusian. Kita ada juga dari New Desert. Ini oke juga, benihnya cukup recommended. Pecah benihnya itu 98% oke. Terus kita juga ada benih RZ. Nah, RZ Roman. Ini bibit yang paling mahal di antara semuanya. Jadi ya kita tahu ya, benih RZ ini cukup mahal, kurang lebih sekitar 300 sampai 500 rupiah mungkin per butirnya. Ya, buat takaran bibit itu mahal ya. Isinya 1000 pil. Ya. Jadi isinya 1000 pil. Ini per 1000 pil kita beli kurang lebih 250.000 kalau nggak salah. Kita di sini ada Romain, ada Olit juga, Baby Romain. Kalau nggak salah RZ masih ada nggak ya? RZ. Kita kemarin kayak ada RZ deh. Apa udah habis? Ya jadi Olit sama Romain. Ini Romain biasa, yang Olit nih Baby Romain. Ini per pack 1000 butir ini 250.000, cukup mahal. Green Coral juga kita pakai dari New Desert. Ini cukup recommended buat kalian yang mau coba. Ya bagus sih. Terus kita juga ada Nauli F1 Panamera, cukup bagus. Terus ada apa lagi ya? Pokoknya kita pakai beberapa jenis. Ini Hyraceae Shiso. Hyraceae. Jadi kita sekarang tuh lagi coba ngembangin Shiso ya, tanaman khas Jepang. Ini Hyraceae kita pakai juga. Tuh. Jadi kurang lebih ini benih-benih yang kita pakai di sini. Tuh, jadi kalian bisa pilih salah satu jenis benih yang kita pakai, cuma yang seperti apa. Kalau nanam paling aman itu kalau nanam sayur, pengalaman kita ya paling aman selada udah. Jadi kalau kalian menanam selada hijau, selada merah aman. Hamanya nggak ada, andai pun ada kecil, 1000 banding 1. Ada ulet cuman jarang banget ada. Jadi kalian boleh nanam selada, itu hamanya sedikit banget. Dan koral juga bagus, kemarin kita nanam koral ya cukup memuaskan hasilnya. Jadi setiap bungkus ini selalu tertera tingkat kemurnian ya, sama daya tumbuhnya tuh berapa persen. Kalau kalian lihat kemurnian sama daya tumbuhnya gitu. Ini bagus. Ini mungkin kalian bingung ini apa? Ini adalah white grass. Ini adalah gandum. Bibit rumput gandum. Seperti di sana. White grass. Bibit gandum. Ini ditanamnya dengan arang skam ataupun nggak pakai media tanam juga bisa. Itu cuma 7 hari aja udah bisa dipanen. Daunnya nanti digunting, di jus, diminum. Kandungannya itu 90% klorofil itu ada di white grass, di rumput gandum. Jadi sangat bagus buat kesehatan, buat pencernaan bagus. Pokoknya bagus deh intinya. Manfaatnya banyak banget, kalian bisa tanam di rumah. Karena metode tanamnya tuh pakai sistemnya itu microgreen. Jadi tanaman singkat cuma 7 hari udah dipanen. 10 hari paling lama dipanen udah. Gitu, guys. Kurang lebih kayak gitu. Oke, sampai sini dulu. Nanti kalau ada pertanyaan seputar bibit,
seputar bibit ya, menyangkut video yang kali ini gue bikin. Kalian bisa tulis komentar aja di kolom komentar di bawah. Nanti kita sharing-sharing aja masalah pengalaman kita masing-masing dalam pakai bibit apa yang bagus, di sharing aja gitu. Jangan lupa tinggalkan like di video kita kalau kalian suka, dan boleh share lagi ke teman-teman kalau kiranya video ini bermanfaat buat teman-teman semua. Yang belum subscribe channel kita, silahkan subscribe sekarang juga di Teras Hidroponik. Kita juga ada Instagram, Teras Hidroponik 88. Oke. Yaudah gitu aja. Sampai jumpa di video selanjutnya. Salam dari gue Ivan dan Teras Hidroponik dan Cisalada Farm. Oke. Semangat untuk pertanian Indonesia. Salam hijau. Anak muda, mari bertani. See you next time. Bye.